Pada saat suara Sima Feiru berma, ledakan kekuatan basis budidaya formasi inti terlambat keluar dari tangki. Secara bersamaan, 10 sosok melesat ke udara dari berbagai arah, yang tidak lain adalah pengikut Sima Feiru. Senyum dingin dapat terlihat di semua wajah mereka. Jelas mereka yakin bahwa siapapun yang mengganggu kultivasi tuan muda mereka akan menghadapi nasib buruk. Ini bukan pertama kali Sima Feiru mengklaim area budidaya, juga bukan kali pertama mencoba mengganggu dia ketika dia melakukannya. Namun, tidak ada yang pernah berhasil dalam upaya mundurnya, dan semua orang akhirnya disbai Xiao Chun, dalam kecemasan dan amarahnya, berkedip-kedip dengan cahaya dingin saat ia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan menunjuk ke bawah ke tangki air yang membeku. Diam! Teriaknya, melepaskan mantra Frigid Skull Will Evolving melalui jari telunjuk kanannya. Keajaiban, ki dingin yang dengan tingkat Master Frigid ditembak jatuh. Bahkan ketika Sima Feiru bersiap untuk keluar dari sumurnya, ki yang dingin menuangkan seperti seberkas cahaya, membanting ke dalam udara. Ada suara retakan terdengar, dan seluruh tangki dibekukan. Tidak hanya tangki yang dibekukan, wajah raksasa itu juga, dan bahkan Sima Feiru ketika ia bersiap untuk meledak ke tempat terbuka. Wajah Sima Feiru jatuh. Bahkan sebelum dia sempat berjuang, dia tidak tepat waktu, dan ki dingin yang menakutkan mengubahnya menjadi es. Mulutnya terbuka lebar, dan matanya membelalak penuh rasa tidak percaya. Adapun para pengikutnya di daerah itu, mereka semua megap-megap, dan mata mereka membelalak. Bagaimana ini mungkin? Apakah itu Bai Xiao Chun? Surga. Dia hanya berada di peringkat 490-an, bukan? Aku tidak percaya dia menyegel Sima Feiru dengan satu gelombang jari. Petik 2. Pengikut Sima Feiru ditinggalkan dengan pikiran berputar saat Bai Xiao Chun terbang melewati mereka. Mempertimbangkan kecepatannya, tidak butuh waktu lama untuk mencapai Hall of Devil Slayers, yang ia masuki tanpa ragu sedikit pun. Di luar, Bai Xiao Chun tidak terlalu terkenal, tapi di dalam Hall of Devil Slayers, semua orang memperlakukannya dengan sangat hormat. Karena bagaimana Feng Youde merawatnya, Bai Xiao Chun dapat melakukan hampir semua yang dia inginkan. Tidak ada yang berani mengganggu dia sama sekali, dan dalam beberapa saat, dia berada di depan kuil utama. Saat memasuki kuil, dia segera melihat Feng Youde duduk di ujung. Bergegas, dia menggenggam tangan dan membenarkan dalam-dalam. Bai Xiao Chun menawarkan salam, Guru Daois. Master Taois, aku mohon kamu untuk menyelamatkan hidup. Apa yang salah kali ini? Kata Feng Youde, sedikit enggan. Bai Xiao Chun dengan cepat menjelaskan situasinya dengan Big Fatih Zhang, dan terus memohon bantuan Feng Youde, berulang kali di saat dia melakukannya. Ekspresi Feng Youde segera berubah serius. Dia belum pernah melihat Bai Xiao Chun bertindak dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar situasinya, dia mencari tahu, lalu Anda kening. Awilkor, ya. Baiklah, saya akan memeriksanya. Dengan itu, dia bangkit. Bahkan ketika Bai Xiao Chun terus berjalan dan mengikis, Feng Youde menjentikkan lengan bajunya, membawa Bai Xiao Chun bersamanya dalam sebuah teleportasi. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada sekitar 500 km jauhnya, dan kemudian mereka berteleportasi lagi. Itu menempatkan mereka di luar gua abadi Big Fatih Zhang. Melihat sihir teleportasi seperti itu dengan matanya sendiri membuat Bai Xiao Chun terguncang, dan pada saat yang sama, agak iri. Feng Youde memimpin jalan ke gua abadi Big Fatih Zhang, tempat Tuan Dewa Diviner, Chen Manyao, dan Su Baokai sedang menunggu. Ketika mereka melihat bahwa Bai Xiao Chun telah membawa Feng Youde bersamanya, mereka dengan cepat dan mundur. Feng Youde peduli tentang Bai Xiao Chun, tapi tidak yang lain, jadi dia sama sekali tidak memperhatikan mereka. Berjalan ke Big Fatih Zhang, dia meletakkan di dahinya dan mengirim akal ilahi ke dalam dirinya. Setelahnya memeriksa, ekspresinya berubah lebih serius dari sebelumnya. Ketika Bai Xiao Chun melihat itu, jantung berdebar, dan wajahnya kehabisan darah. Itu benar-benar Wilkor, kata Feng Youde, menarik tangannya dan menarik kening. Sambil mendesah, dia memandang Bai Xiao Chun. Setengah bulan yang lalu, saya mungkin bisa membantu. Tapi pada ini, dia adalah lilin yang berkelap-kelip di tiup angin, hanya selangkah dari kematian. Aku tidak punya kekuatan untuk menyelamatkannya. Bai Xiao Chun merasa seperti dipukul dengan palu godam. Jantungnya berdebar kencang, dan wajah pucat pasi saat terhuyung mundur beberapa langkah. Kesedihan memenuhi dirinya, mendorongnya ke titik di mana dia merasa seperti dia akan jatuh. Hampir seketika, ia mulai mengingat kembali semua ingatannya tentang Big Fatih Zhang.
Apakah tidak ada cara lain? Katanya, sambil memandang ke Big Fatizang yang seperti mayat. Siapa dia untukmu? Tanya Feng Youde, cahaya yang mendalamian di matanya. Dia kakak sulungku, jawab Bai Xiaochun. Dari sorot matanya, dia jelas akan membayar berapapun harganya untuk menyelamatkan Big Fatizang. Feng Youde terguncang oleh tingkat tekad yang dia lihat. Sampai saat ini, dia hanya mengawasi Bai Xiaochun karena janji yang diberikan oleh utusan Heavenspan. Tapi sekarang, setelah melihat gitu jelas matanya, dia bisa merasakan tingkat sentimen di Bai Xiaochun yang belum pernah dilihatnya selama beberapa waktu. Siapa yang akan mengira bahwa anak ini akan sangat peduli dengan teman-temannya? Gumamnya dalam hati. Berdasarkan tingkat kultivasinya, dan pengalamannya selama bertahun-tahun, ia dapat mengatakan bahwa Bai Xiaochun tidak sedang mengadakan pertunjukan. Setelah berpikir, dia memeriksa Big Fatizang lebih menyeluruh. Cukup waktu untuk menyalakan setengah dupa, lalu dia berkata, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan kakak sulung kamu. Namun, bantuan seorang pembudidaya Naschensol tidak akan berhasil. Kamu membutuhkan kultivator Deva Realem dari generasi senior. Entah itu, atau kekuatan dewa. Hanya dengan gitu diumumkan sekitar akankah kor bisa dibatalkan, dan inti sepenuhnya terbentuk. Getaran mengalir di Bai Xiaochun, dan matanya mulai bersinar dengan cahaya terang. Tanpa ragu sedikit pun, dia berkata, kekuatan dewa. Bagaimana saya mendapatkannya? Aku akan membayar semua poin prestasi aku jika aku harus. Bahkan Master God Diviner, Chen Manyao, dan Subao Kai bisa merasakan tekad yang teguh dalam suaranya. Feng Youde dia. Kekuatan seorang deva dapat ketika seorang dewa yang maha kuasa mengumpulkan sebagian auranya menjadi sebuah jimat, hanya mengubahnya menjadi benda magis sekali. Biasanya, para dewa akan memberikan jimat seperti itu kepada murid mereka sebagai bentuk perlindungan. Barang-barang seperti itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibuat, dan sangat berharga secara astronomi. Itu bukan jenis barang yang bisa kamu beli dengan poin pantas. Petik 2. Master God Diviner menarik napas dan bertukar pandang dengan Subao Kai. Berdasarkan apa yang baru saja mereka dengar, sepertinya murid tidak akan bisa mendapatkan barang seperti itu, sesuatu yang pernah biasanya disediakan untuk para murid para dewa. Bai Xiaochun berubah menjadi lebih pucat dari sebelumnya, dan sekarang, dia sekarang memiliki harapan. Jika kamu ingin mendapatkan kekuatan dewa, lanjut Feng Youde, kamu harus mengambil dewa sebagai tuan kamu. Entah itu, atau menantang uji coba Starry Sky Dao Polarity Superstars, dan mencapai bagian ungu pelangi. Pada titik itu, kamu akan menerima anugerah dari sekte, dan dapat meminta kekuatan dewa. Bagian ungu pelangi. Kata Subao Kai samar. Apakah itu mungkin? Meskipun hanya berada di distrik pelangi untuk waktu yang singkat, Subao Kai telah belajar sedikit tentang Starry Sky Dao Polarity Superstars, dan dia tahu bahwa mencapai bagian ungu pelangi itu sulit terlukiskan. Pengadilan Valet oleh api adalah percobaan terakhir, dan di generasi murid saat ini, sudah ada sejak hanya 8 dalam kelompok itu. Baru-baru ini Gongsun Waner menjadi yang ke-9. Jika orang lain mencapai level itu, akan ada 10. Subao Kai bukan satu-satunya yang terkejut. Master God Diviner dan Chen Manyao juga terkejut. Meskipun mereka semua tidak percaya pada Bai Xiaochun, ketika mereka mendengar bahwa dia perlu mendapatkan kekuatan deva dengan mencapai bagian ungu pelangi, wajah mereka jatuh. Bai Xiaochun berdiri di sana dengan tenang selama beberapa saat, lalu melihat ke atas. Berapa banyak waktu yang aku miliki? Feng Youde menghela nafas. Kalau gitu, kamu sudah mengambil keputusan. Sangat baik. Aku akan membawa kakak sulung kamu kembali ke Hall of Devil Slayers untuk mengawasinya. Meski gitu, kamu akan memiliki tidak lebih dari 12 jam. Sorot mata Bai Xiaochun berubah setajam ujung pisau. Terima kasih banyak Guru Taois. Aku akan segera meninggalkan ini. Petik 2. Tanpa sedikit pun keraguan, dia membalik, menjawab dari gua abadi, dan melari. Bab 434, menantang uji coba lagi. 12 selai. Pikir Bai Xiaochun saat ia melaju melintasi Sky Quarter Rainbow. Pada saat ini, urat nadinya berdenyut-denyut, dan dia bersiap untuk mempertaruhkan nyawanya dan bertarung sampai mati. Dia tidak bisa membiarkan Big Fatizang mati, atau teman-temannya yang lain. Dia tahu bahwa dunia kultivasi adalah tempat yang brutal, dan bahwa dia relatif tidak berdaya untuk mengubah arah peristiwa besar, dia masih tidak bisa menyerah. Kembali ketika perang berada di puncak pecah antara roh dan sekte aliran darah, dia belum menyerah. Kembali selama pertarungan antara River Dev Nyingsek dan Sky River Court, dia belum menyerah.
Kembali selamat pertempuran di Gunung Segel Legasi, dia belum menyerah. Dan dia juga tidak akan menyerah sekarang. Itulah caranya berjalan di jalur kultivasi abadi. Itu keputusannya. Itulah yang penting baginya. Bai Xiaochun memanfaatkan semua kekuatan basis budidayanya untuk menembak dengan kecepatan tinggi menuju portal teleportasi. Kemudian, ia melaju melalui Myriad Star Rainbow menuju persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars. Dari saat dia membuka pintu gua abadi Big Fatizeng hingga saat dia mencapai pintu masuk, hanya waktu senilai 2 batang dupa yang telah berlalu. Saat ini, beberapa ratus pembudidaya berkumpul di sana. Banyak dari mereka menyaksikan banyak waktu di pintu masuk pertunjukan orang lain dengan harapan meningkatkan peluang keberhasilan mereka sendiri. Ada cukup banyak percakapan di daerah itu. Begitulah Bai Xiaochun muncul, dia diperhatikan oleh beberapa orang yang berkumpul. Lagi pula, tuduhan sebelumnya sampai tahun 400-an merupakan peristiwa yang tidak biasa yang menarik banyak perhatian. Bai Xiaochun. Dia kembali. Sudah berapa lama? Aku pernah mendengar tentang pria ini. Orang-orang mengatakan dia benar-benar kesal pada penampilan terakhirnya, dan bahwa saat berikutnya dia menantang persidangan, dia pasti akan naik peringkat. Semua orang melihat ke Bai Xiaochun, yang biasanya akan memuji dan memuji. Tapi dia tidak berminat untuk itu sekarang. Ekspresinya suram, dan dia memancarkan aura pembunuh ketika dia menembak melewati dan tidak membuka pintu masuk. Ketika menantang uji coba Starry Sky Dao Polarity Superstars, seseorang harus memulai semuanya dari awal. Itu adalah aturan standar yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Terlepas dari kenyataan bahwa bintang Bai Xiaochun di bagian Cian Pelangi, ia masih harus memulai dari percobaan pertama. Visinya berenang. Dan ketika segalanya menjadi jelas lagi, ledakan panas menghantam wajah. Tanpa jeda, ia menaklukkan dari tebing dan jatuh ke bawah menuju lautan lava. Segera setelah melihat permukaan lava, matanya berkilauan, dan dia melepaskan semua kecepatan yang dia mampu. Suara gemuruh bergema saat ia melesat ke depan, menyebabkan gelombang besar menggelinding di lautan lava. Dia hampir tampak berlari di sepanjang permukaan data, yang dikombinasikan dengan aura pembunuhannya, menyebabkan semua peserta sidang di daerah itu terkesiap. Sementara itu, beberapa orang di luar adalah momen prestasi untuk menonton kinerja Bai Xiaochun. Dari mereka, sebagian besar berharap untuk melakukan hal yang sama yang dia miliki terakhir kali, dan berenang melalui lava. Oleh karena itu, adegan-adegan yang diputar sekarang menyebabkan hati mereka berdegup kencang, dan seketika-seketika, orang-orang mulai berteriak kaget. Hal itu pada menyebabkan lebih banyak orang mulai mengawasinya persidangan. Dia melakukan sesuatu yang berbeda dari yang pertama kali. Dia benar-benar berlari di atas lava. Petik 2. Surga. Itu cukup mengejutkan ketika Gong Xunwan membunuhnya, tapi melihat Bai Xiaochun berlari di permukaan laut sama-sama mencengangkan. Petik 2. Saat semua orang di luar berteriak kaget, Bai Xiaochun melanjutkan dengan ekspresi suram di wajahnya, tidak mengurangi kecepatannya sama sekali, dan bahkan, meningkat cepat. Dia hanya menggunakan sedikit lebih banyak waktu daripada yang dibutuhkan setengah dupa untuk menyeberangi seluruh lautan lava, melangkah ke pantai yang jauh, dan memasuki percobaan kedua. Pada percobaan kedua, golem batu masih bertarung dengan sengitnya. Batu-batu besar turun dari langit, dan angin kencang menyapu. Namun, Bai Xiaochun tidak berhenti bahkan untuk sewaktu-waktu. Tidak ada hambatan dalam tantangan yang mengingatkannya sama sekali, dan mereka semua benar-benar hancur sebelum menyentuhnya. Namun, itu tidak diperhitungkan untuk dibandingkan dengan perkembangan yang paling mengejutkan dari semuanya. Yang mengherankan orang banyak, dua golem batu besar benar-benar berhenti ketika mereka melihat Bai Xiaochun. "Bantu aku melewati tempat ini," kata Bai Xiaochun, mengalahkan mantra gunung hidup. Meskipun dia tidak cukup memanggil golem batunya sendiri, aura mantra itu sendiri sudah ada sehingga golem batu itu bisa merasakannya. Bagi mereka, rasanya sangat dekat, seolah-olah ada sesuatu atau seseorang yang berkomunikasi dengan mereka. Gitu Bai Xiaochun meminta bantuan untuk menghadapi masalah. Sangat mengejutkan banyak orang bahwa salah satu golem batu benar-benar mencapai arah yang benar Bai Xiaochun, bukan untuk menghadapinya, tapi untuk meraihnya dan melemparkannya ke udara. Menuju pintu keluar. Suara gemuruh yang meledak bisa terdengar saat Bai Xiaochun didukung oleh kekuatan penuh dari golem batu, berubah menjadi seperti bintang jatuh yang menembus udara percobaan kedua dan langsung ke portal teleportasi yang mengarah ke percobaan. Dia telah melewati cobaan pertama dan kedua dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Semua orang di luar menjadi gila karena sebelumnya. Surga. Ini.
Bai Xiaochun ini. Petik 2. Dia benar-benar menahan kali terakhir. Sekarang, para pembudidaya di luar mengirim pesan ke teman-teman mereka, menyebabkan semakin banyak pembudidaya memperhatikan sidang Starry Sky Dao Polarity Superstars. Sementara itu, Bai Xiaochun sudah berada di persidangan ketiga, yang menampilkan pandai besi dan besi. Saat ini, pedang besar yang merupakan jalan menuju pintu keluar dipukuli oleh pandai besi dengan palu. Sama seperti sebelumnya, Bai Xiaochun tidak ragu untuk sewaktu-waktu. Alih-alih mencoba membuat jalan melintasi pedang, ia terjun ke laut yang dingin di bawah. Kali ini, ia tidak menyerap ki dingin apapun, tapi sebaliknya, menggunakan ki dinginnya sendiri untuk membekukan semua yang ada di daerah tersebut. Kemudian, seperti yang telah menghadapi lautan lava, ia mulai melaju kencang di permukaan. Namun, sesuatu yang berbeda terjadi dalam persidangan ini. Hampir segera setelah pandai besi besar melihat Bai Xiaochun di laut yang dingin, ekspresinya berubah ketika dia mengingat apa yang terjadi terakhir kali. Menderu, dia meraih ke bawah dengan tangan yang besar untuk meraih Bai Xiaochun. Saat terkulai, aura pembunuh Bai Xiaochun melonjak, dan menatap jauh, ia memanfaatkan teknik hidup abadi, dan terutama kekuatan tubuh daging dalam tendon kematian di kaki kirinya. Kemudian, tepat sebelum tangan memegangnya, dia berhasil melepaskannya, menyebabkan suara gemuruh yang luar biasa berma. Darah menyembur dari mulut-mulutnya, tapi dia berhasil memanfaatkannya untuk menyambut, dan terbang dengan kecepatan tinggi menuju keluar. With the hand, it stop it is not, urat-urat yang membentang dari titik dampak tendangan yang telah disegel. Tangan itu sementara tidak terkunci, menyebabkan pandai besi mengaum dengan marah. Kemudian dia perlahan-lahan mengepalkan tangan, menyebabkan banyak pembuluh darah pecah sebelum dia kembali bergerak. Namun, dalam waktu singkat itu, Bai Xiaochun menghilang ke pintu keluar. Sekali lagi, dia bahkan tidak menggunakan waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Sampai saat ini, ia berada di persidangan keempat. Pengadilan Hijau memiliki jembatan petir. Namun, Bai Xiaochun tidak terganggu oleh petir sama sekali, dan langsung melangkah maju dengan kecepatan luar biasa. Petir menabraknya, tapi dia tidak memperlambat sama sekali. Tidak peduli bagaimana petir membanjiri dirinya, kecepatannya tidak berkurang, dan dalam waktu yang lebih singkat dari yang dibutuhkan untuk membuat dupa, ia berada di akhir persidangan. Ketika dia menghilang ke pintu, orang-orang yang memandang keluar dengan dia memandang. Dia hanya menggunakan waktu senilai 2 batang dupa untuk melewati 4 percobaan pertama. Surga. Petik 2. Berapa banyak yang dia tahan terakhir kali? Kecepatan ini luar biasa. Petik 2. Dia menghancurkan persidangan lebih dari Gong Sun Wan. Ini gila. Dia sedang menuju ke pengadilan Qian sekarang. Terakhir kali, disitulah dia berhenti. Petik 2. Semua orang berpikir bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi pada Bai Xiaochun, tapi jangan terlalu memperhatikannya. Mereka semua sangat ingin tahu bagaimana nasibnya dalam persidangan Qian. Pengadilan Qian adalah dunia jiwa yang penuh dendam dan batu nisan yang tak ada habisnya. Gitu Bai Xiaochun muncul, secepatnya Qian bangkit, dan jiwa-jiwa menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Menatap Bai Xiaochun, mereka melepaskan teriakan yang mengejutkan surga. 435. Kekuatan pil konvergensi jiwa. Melihat gitu banyak jiwa pendendam membuat Bai Xiaochun sedikit gemetar. Hantu mengatasi dirinya dengan rasa takut yang tak terlukiskan, namun saat ini dia tidak memiliki pilihan lain selain menghadapi mereka. Diam. Dia berteriak dengan pujian yang sama banyaknya dengan semua jiwa pendendam yang melolong. Waktu adalah esensi pada saat ini, dan satu-satunya hal yang memenuhi pikirannya saat ini adalah bahwa ia hanya punya 12 jam untuk sampai ke pengadilan ungu dengan api. Kehidupan Big Fatizang ada di garis depan. Bahkan ketika Bai Xiaochun meneriaki para jiwa, mereka terbang ke udara ke arahnya. Adapun Bai Xiaochun, dia tidak mundur, juga tidak memperlambat langkahnya. Sebagai, dia menembak langsung ke arah jiwa-jiwa pendendam. Di luar, para pembudidaya langit berbintang Daosek polaritas memandang, mata mereka melihat pada adegan-adegan yang bermain di depan mereka. Mereka semua sangat ingin melihat bagaimana Bai Xiaochun menangani Qian. Sepertinya Bai Xiaochun ini akan menggunakan kemampuan ilahi atau sesuatu. Uji coba ini menguji berapa lama kamu bisa bertahan terhadap serangan bar dan jiwa-jiwa pendendam, dan berapa banyak yang bisa kamu keluarkan. Siapapun yang ingin bertahan lama harus sangat berhati-hati dengan kekuatan spiritual mereka, dan tidak melarang. Itu membutuhkan banyak kontrol. Gong Sun Wan menarik. Jiwa pendendam tidak berani untuk benar-benar melawannya, meskipun efeknya tidak melakukan apapun terhadap Kaisar Jiwa.
Meski gitu, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Aku ingin tahu berapa banyak jiwa yang Bai Xiaochun ini akan keluarkan. Bahkan saat diskusi berlangsung di antara hadirin, Bai Xiaochun berada di dalam Qian Trial, meroket menuju jiwa-jiwa pendendam yang masuk dengan kecepatan tinggi. Dari kejauhan, itu tampak seperti lautan jiwa, mengejutkan langit dan bumi saat mereka berteriak di udara. Namun, pada saat sebelum laut itu menabrak Bai Xiaochun, dia membebani tasnya untuk menghasilkan pil obat. Warnanya putih, dan tidak mengeluarkan aroma obat apapun. Bahkan, sepertinya tidak luar biasa dalam hal apapun. Adapun penonton, mereka memandang, dan tidak bisa membayangkan mengapa Bai Xiaochun mungkin akan mengeluarkan pil obat pada saat kritis ini. Tapi kemudian, Bai Xiaochun melemparkan pil itu ke tanah, serentak berteriak, "Ambil ini!" Gitu pil itu menyentuh tanah, itu hancur, mengirimkan riak tak terlihat yang menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, wajah-wajah jiwa pendendam yang berkedip ketika mereka tiba-tiba mengubah arah dan terbang ke bawah menuju lokasi pil yang hancur. Intisari, tubuh jiwa mereka benar-benar di luar kendali mereka sendiri. Semacam gaya gravitasi kuat yang tak terlukiskan telah muncul, yang menyedot jiwa-jiwa pendendam, menghancurkan mereka bersama. Pertama, 10, lalu 100, lalu 1000, dan kemudian 10.000. Hampir seketika, celah muncul di lautan jiwa, tepat di depan Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, lebih dari 10.000 jiwa tersedot ke tanah, berteriak sepanjang waktu. Dalam mata, bola hitam, seukuran kepalan tangan terbentuk. Di dalam bola yang bersinar itu ada lebih dari 10.000 jiwa pendendam. Pikiran para anggota audiens berputar, dan mereka memandang dengan mata lebar ketika Bai Xiaochun terbang maju tanpa berhenti-berhenti. Ketika dia berhasil, dia menghasilkan pil konvergensi jiwanya. Setiap kali dia membuang salah satu pil, semua jiwa di daerah itu akan tersedot ke dalam bola hitam yang bercahaya. Perlahan-lahan, jiwa-jiwa pendendam tumbuh semakin sedikit dan semakin meningkat, masing-masing dipenuhi dengan banyak jiwa yang berteriak, tidak ada yang bisa menembak diri. Akhirnya, Bai Xiaochun melihat kaisar jiwa yang sangat besar di tengah-tengah Qian dengan api. Melepaskan kekuatan basis budidayanya, kaisar jiwa menembak ke arah Bai Xiaochun dan melolong, "Pergilah dari tempat ini." Kekuatan meletus dari kaisar jiwa, menyebabkan langit redup, namun Bai Xiaochun hanya menggunakan tangan kanannya, membuang puluhan pil konvergensi jiwa pada saat yang sama. "Ambil ini!" teriakannya. Saat pil meledak, wajah kaisar jiwa melolong tiba-tiba dipenuhi rasa tidak percaya dan syok. Tanpa peringatan apapun, tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi puluhan bagian, yang semuanya disedot dan disegel oleh pil obat. Bai Xiaochun bahkan tidak memperhatikan hasilnya. Sebagai, ia terus berdoa di sana-sini, mengeluarkan pil obat. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa percobaan Qian dengan api yang telah menyebabkan masalah bagi para pembudidaya yang tak terhitung banyaknya di masa lalu tidak memiliki bahkan satu jiwa pendendam. Bai Xiaochun melewati batu nisan yang terhitung mulai jauh sebelum api, dan menghilang ke pintu keluar. Para penonton di luar terkejut karena terkejut. Memiliki spekulasi tentang apa yang akan terjadi, pernah tidak ada dari mereka yang membayangkan bahwa Bai Xiaochun akan menggunakan metode yang mengejutkan seperti ini untuk menghadapi percobaan. Dari zaman kuno sampai sekarang, tidak ada yang pernah melakukan hal seperti itu. Semua orang tahu bahwa tujuan dari persidangan ini adalah untuk memusnahkan sebanyak mungkin jiwa pendendam, namun, pada saat ini, persidangan benar-benar kosong. Ini. Aku pikir kinerja Gong Xunwan sangat spektakuler. Aku tidak pernah berpikir bahwa Bai Xiaochun ini akan benar-benar melampaui dirinya. Petik 2. Jiwa-jiwa yang pendendam tidak berani menyerang Gong Xunwaner, dan dia bertarung untuk menggambar dengan sang kaisar jiwa. Tapi Bai Xiaochun dia benar-benar menyerap kaisar jiwa. Petik 2. Segera, mematikan penonton. Perjalanan Bai Xiaochun persidangan hampir sama dengan Gong Xunwan. Seluruh terguncang ketika berita menyebar, dan lebih banyak orang mulai memperhatikan perhatian mereka pada persidangan. Kembali ke Sky Quarter Rainbow, di kuil utama di Hall of Devil Slayers, Big Fatty Zhang duduk bersila seperti sebelumnya. Pada titik ini, dia benar-benar tanpa kesadaran, dan nyala kekuatan hidupnya hampir hilang. Jika Feng Youde tidak ada di sana untuk mendukungnya, nyala api itu sudah akan berkedip. Di luar kuil, Su Baokai dan Master God Diviner sedang menyaksikan Starry Sky Dao Polarity Superstars bersama dengan Chen Manyao. Mereka semua benar-benar terguncang oleh apa yang dilakukan Bai Xiaochun. Murid-murid lain di sekte tidak benar-benar tahu Bai Xiaochun, tapi mereka tahu.
Mengingat kepribadiannya, mereka tahu bahwa biasanya dia tidak akan mengambil risiko seperti ini. Semua yang dia lakukan adalah demi Big Fatih Zhang. Saat berita tentang Bai Xiaochun menyebar, mengejutkan, ia muncul dalam sidang biru dengan api. Secara total, dia hanya menggunakan sedikit lebih dari 1 jam untuk melewati kelima uji coba, namun itu bukan alasan untuk bersantai. Dia sekarang berada di tantangan terakhir, setelah itu dia akan bisa memasuki tahap valet. Dalam hal peringkat, dia tidak peduli tentang itu, dan bahkan tidak melihatnya. Namun, dia tahu bahwa persidangan ini akan menjadi yang paling sulit. Berita, lawannya di sini adalah Gongsun Waner. Atau, lebih tepatnya, patung Gongsun Wan R. Dimensi di mana uji coba biru berlangsung tidak besar, hanya sekitar 30.000 meter. Di luar perbatasan itu, semuanya kabur. Di tengah-tengah area seluas 30.000 meter adalah sebuah patung tunggal yang menggambarkan seorang wanita muda. Dia cantik tapi ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Dia berdenyut dengan aura dingin yang menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi warna biru muda. Pada saat yang hampir bersamaan bertahan saat Bai Xiaochun muncul, mata patung itu terbuka, mengungkapkan rasa dingin yang intens ketika mereka mengunci Bai Xiaochun. Tatapan itu seperti menusuk mata Bai Xiaochun sendiri dan menembus ke dalam benaknya. Getaran melandanya, bersama dengan sensasi hebat dari krisis mematikan. Dia pernah bertarung sekali dengan Gongsun Wan R, jauh sebelumnya. Namun, setelah kembali dari sekte aliran darah, dia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang sangat aneh tentangnya, meskipun dia tidak bisa meletakkan jarinya pada apa itu. Karena itu, dia selalu menghindarinya. Akhirnya, dalam uji coba biru ini dengan api, dia akan berselisih dengannya sekali lagi. Meskipun ini hanya sebuah patung yang mewakili dia, Bai Xiaochun tahu bahwa itu akan menyerangnya dengan kekuatan penuh yang telah digunakan Gongsun Waner ketika dia menantang persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars. Selain itu, dia tahu bahwa kecuali Gongsun Wan R telah menahan selama pertarungannya sendiri, patung ini akan sama kuatnya seperti dia dalam kehidupan nyata. Meskipun tidak secerdas dia, karena itu bukan bentuk kehidupan yang nyata, itu tidak akan merasakan rasa sakit. Pada akhirnya, titik kuat akan membuat titik lemahnya, dan sebaliknya. Segera setelah Bai Xiaochun terkunci dengan Gongsun Wan, kabur, dan 4 versi dirinya muncul, hampir seperti klon. Gerakan mantra melintas, dan mereka semua melakukan jari-jari mereka ke arah Bai Xiaochun. Yaitu, 4 aliran cahaya melesat ke arahnya, masing-masing warna berbeda. Ketika mereka mengalir di udara, mereka berpotongan satu sama lain, membentuk bunga es dengan 4 kelopak, masing-masing berwarna berbeda. Kemudian, bunga itu mulai berputar dengan cepat saat melesat ke arah Bai Xiaochun. Saat melewati, tanah di bawah bunga yang berputar membeku, dan suhunya turun dengan cepat, sampai suara retakan terdengar ke segala arah. Pada masing-masing dari 4 kelopak bunga adalah wajah yang menyerupai Gongsun Waner, tersenyum dengan cara yang mencengangkan dan aneh. Bai Xiaochun bahkan yakin bahwa dia bisa mendengar tawa mengerikan. Terlepas dari senyum yang menakutkan, Bai Xiaochun tahu bahwa tidak ada waktu untuk situasi itu. Menggambar di sekolah Frigid Wilan Evolving, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian mendorongnya keluar dari area. Babak 436, memerangi Gongsun Wan R. Sikap sederhana itu, yang didukung oleh Frigid School Will Evolving Incantation, serta Gold Core-nya, menyebabkan ki dingin dari level Frigid Adept melonjak keluar, mendistorsi udara ketika ditembak untuk memenuhi bunga es 4 warna. Ketika mereka melakukan kontak, ledakan besar berma ke segala arah. 3 dari kelopak bunga menjadi abu, yang terakhir hanya tumbuh lebih besar, berubah menjadi bilah es tapi pecah ki dingin Bai Xiaochun dan terus maju. Kecepatan mengejutkan dari bilah es yang menyebabkan ekspresi Bai Xiaochun berkedip. Setelah melakukan kontak dengan bunga es, kekuatan Frigid Adept-nya hampir sepenuhnya sempurna, dan ketika bilah semakin mendekat, hawa dingin yang hebat menyebabkan darahnya mulai membeku. Tidak beruntung, selain Heaven Dao Gold Core-nya, dia juga memiliki Undying Heavenly King Core-nya, yang bergetar karena membangkitkan kekuatan tubuh kedagingannya. Saat bilah es mendekat, Bai Xiaochun melolong dan mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan, yang dia pukul di bilah es. Sebuah ledakan besar bisa terdengar saat bilah hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun batuk seteguk darah dan kemudian melihat ke bawah untuk melihat daging tangan kanannya dicacah dan berdarah. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mundur.
Sebagai dia kabur bergerak, langsung menuju ke arah patung Gong Sun Waner, melepaskan ki yang lebih dan menggunakan bayangannya yang dingin untuk melakukan teleportasi kecil. Yang mengejutkan, dia muncul tepat di depan Gong Sun Waner yang tanpa ekspresi, di mana kaki kirinya tersapu tendangan, didukung oleh kekuatan tubuh penuh dari tendon kematiannya. Pada saat yang sama ketika Bai Xiaochun menyerang, Gong Sun Waner, yang memperhatikannya, melakukan gerakan mantra dengan tangan kiri dan kemudian mendorong jarinya ke dahinya. Ketika dia melakukannya, semburan ki dingin muncul yang jauh melebihi itu dari sebelumnya. Segala sesuatu di sekitarnya langsung membeku, dan pada saat yang sama, tangan es besar muncul di belakangnya, yang melesat ke arah Bai Xiaochun seolah-olah untuk meraihnya. Bai Xiaochun telah mengirim terbang di udara dengan kekuatan ledakan, sehingga menabrak tangan, menghancurkan sebagian besar darinya. Namun, tangan masih terus membanting ke Bai Xiaochun. Bai Xiaochun dikirim berputar ke belakang, darah menyembur dari mulutnya. Namun, matanya bersinar dengan cahaya ganas saat dia benar-benar mengalami luka-lukanya sendiri dan sekali lagi memanggil bayangan ketika dia bersiap untuk berteleportasi ke tempat yang aman. Ketika dia melakukannya, ekspresinya berkedip ketika dia menyadari bahwa ki dingin Gong Sun Wan telah membentuk sesuatu seperti kekuatan penyegelan, penghalang yang menahan kemampuan untuk mengubah lokasi dengan bayangannya yang dingin. Adapun tangan es yang sebagian besar hancur, dengan cepat memperbaiki sendiri, dan kemudian mulai tumbuh lebih besar. Dalam mata, setinggi 300 meter, dan sekali lagi mulai bergemuruh di udara menuju Bai Xiaochun. Hingga saat ini, Bai Xiaochun bahkan belum bisa mendekati Gong Sun Waner, yang saat ini berdiri di belakang tangan, menatap dengan dingin. Tangan mendekat, tumbuh lebih besar sepanjang waktu, hingga lebih dari 3.000 meter. Murid Bai Xiaochun mengerut saat dia menyadari bahwa dia tidak yakin apa yang harus dilakukan pada saat ini. Sepanjang waktu pertarungan ini, dia bereaksi, dan belum mengambil inisiatif. Jika dia tidak bisa menghadapi keadaan, maka dia pasti akan menemui kendala. Jadi, kamu ingin tertarik dalam hal ki dingin? Baiklah, ayo kita lakukan. Kecemasan untuk keselamatan lemak besar Zhang adalah hal yang paling penting saat ini. Jadi Bai Xiaochun tahu bahwa jika dia tidak bisa mengalahkan patung Gong Sun Waner ini, dia tidak akan masuk ke valet percobaan. Oleh karena itu, dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian memanfaatkan ki dingin yang sangat banyak dari gold core-nya, yang semuanya dia konvergenkan pada tangan kanannya, menyebabkannya berubah menjadi warna biru tua. Kemudian, dia mendorong tangan birunya langsung ke tanah. Dingin gunung. Suara gemuruh bergema ketika ki dingin meledak ke bawah ke tanah, menyebabkan gunung es terbentuk, dan membekukan segala sesuatu di daerah itu. Bahkan ketika tangan es tertutup, gunung es naik ratusan meter ke udara. Kemudian, kekuatan bertemu kedua. Dia memanfaatkan ki yang sangat dingin sehingga lorong-lorong ki-nya berdenyut-denyut, namun sepertinya dia tidak memperhatikan. Dia memanfaatkan hampir semua ki yang mampu dilakukan core emasnya, sepenuhnya terlepas dari konsekuensinya. Itu seperti hampir membunuh-bunuh diri yang gila. Gunung terus tumbuh dengan cepat, hingga 3.000 meter. Saat itulah tangan Anda mencapainya. Meledakkan. Teriak Bai Xiaochun, matanya merah. BOOMMM. Tangan es hancur dan gunung es meledak mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke segala arah. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun saat ia dikirim jatuh ke belakang, dan untuk pertama kalinya patung Gong Sun Wan dirusak oleh Bai Xiaochun yang merupakan serangan gila. Suara ledakan memancar keluar saat sebuah getaran melandanya. Secara mengejutkan, dahi Gong Sun Wan terbelah, celah yang mengalir hingga ke mulut, dan benar-benar mengerikan dalam penampilan. Pertempuran baru saja dimulai, tapi sudah mencapai tingkat yang benar-benar mengejutkan. Semua orang yang menonton di luar pada tindakan, karena terutama fakta bahwa Gong Sun Waner baru-baru ini menjadi terkenal dengan masuk ke dalam 10 besar. Selanjutnya, dasar budidaya Bai Xiaochun hanya di pertengahan tahap inti emas, menempatkannya pada tingkat yang jelas merugikan. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu benar-benar terkejut. Tahap Mid Gold Core versus Gold Core terlambat. Bai Xiaochun ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Petik 2. Dia memiliki ki yang dingin, dan gitu juga Gong Sun Wan. Pertempuran ini akan ditentukan oleh siapa yang memiliki kontrol lebih baik. Petik 2. Aku tidak pernah berpikir bahwa Bai Xiaochun ini akan sejauh ini. Semua 100 top Starry Sky Dao Polarity Superstars yang mendengar tentang masalah ini dipindahkan, dan langsung menerima jenis kultivasi apapun yang saat ini mereka praktikkan untuk tonton. Perkelahian seperti ini tidak sering terlihat, dan pada kenyataannya,
Bahkan superstar dalam 10 besar keluar dari gua abadi mereka untuk mengamati. Di medan perang yang merupakan percobaan biru dengan api, Bai Xiaochun terengah-engah saat dia mengungkapkan patung Gong Sun Waner. Gong Sun Wan menggunakan Qi ketika dia melawannya kembali di Spirit Stream Sekte, tapi kontrolnya terhadap hal itu dalam pertempuran ini berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dia menggunakannya dengan kemahiran yang membuat Bai Xiaochun benar-benar terkejut. Dia tidak yakin metode apa yang dia gunakan untuk membudidayakan Qi dingin, tapi bagaimanapun dia melakukannya, hasilnya mengejutkan dan melampaui kekuatan frigid adeptnya sendiri. Selain itu, dasar budidaya mereka tidak pada level yang sama. Dia berada di pertengahan panggung Gold Core, dan meskipun gitu dekat dengan terobosan, dia tidak berada di tahap akhir. Adapun Gong Sun Wan R, mempertimbangkan dasar kultivasinya, jelas bahwa dia berada di formasi inti akhir. Itu tidak masalah, katanya, matanya berkilauan dengan cahaya dingin. Aku harus memenangkan pertarungan ini. Dia baru saja menggunakan semua Qi dingin yang membuat dalam serangan bunuh diri, yang melukai lawannya. Sampai sekarang, situasinya berbeda dari sebelumnya, dan ini adalah saat di mana perlu meraih kemenangan. Dengan itu, dia kabur bergerak, menggunakan kekuatan tubuh daging dari kaki kirinya untuk menembak maju dengan kecepatan luar biasa. Saat dia melakukannya, dia memaksakan tasnya untuk dipegang, menyebabkan banyak pedang terbang muncul, yang semuanya telah menerima beberapa peningkatan roh. Pada saat yang sama, kilatan cahaya hitam bisa terlihat, yang tidak lain adalah Renegade Dragon Horn-nya. Tanduk naga Renegade membentuk pusat formasi pedang yang turun seperti hujan ke arah patung Gong Sun Waner. Pada saat yang sama, tangan kanan Bai Xiaochun melesat keluar dalam gerakan mencengkeram yang berkelap-kelip dengan cahaya hitam, pencengkeram tenggorokan. Namun, bahkan ketika formasi pedang turun ke Gong Sun Wan R, mata patung itu berkedip dan tangan kanannya terangkat, merobeknya sendiri dan kemudian, dengan cara yang benar-benar mengejutkan pedang tulang seperti tulang keluar dari tubuhnya sendiri. Tanda seru. Ketika pedang tulang muncul di tempat terbuka, suara seperti itu dari jiwa-jiwa berteriak yang tak terhitung mengisi seluruh percobaan biru dengan api. Adapun Bai Xiaochun, dia langsung dipenuhi dengan rasa bahaya yang mendalam dan mematikan. Semua orang di luar yang menjadi teriakan kaget dan kaget. Pada saat yang sama, patung Gong Sun Wan tidak ragu bahkan untuk sewaktu-waktu sebelum menebas pedang tulang dengan kejamnya formasi pedang yang masuk Bai Xiaochun. Udara hancur di sekitar pedang tulang, seolah-olah langit dan bumi akan membebani. Segala sesuatu di daerah itu menjadi hitam, dengan tulang pedang yang putih bersinar dengan sangat terang sehingga menjadi satu-satunya cahaya dalam dimensi. Satu demi satu, pedang terbang mulai hancur berkeping-keping, sampai hanya tanduk naga Renegade yang tersisa. Bahkan itu tidak bisa bertahan lama sebelum retakan menyebar di permukaannya dan mulai runtuh. Pada saat terakhir, itu berputar ke samping saat pedang tulang menebas ke arah Bai Xiaochun dengan kekuatan yang mengejutkan. Jadi, ini kartu truf kamu ya? Bai Xiaochun muncul, pupil matanya menyempit. Pada saat yang sama, dia memegang tasnya, menyebabkan skala hitam untuk terbang keluar dan menahan jalan pedang tulang. Bersamaan dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian memanfaatkan kedua tangan lebar-lebar sebelum mendorong mereka ke bawah ke tanah. Mata bersinar dengan cahaya aneh, dengan suara paling lembut dia berkata, Water Swamp. Bab 437, Kerajaan Menghancurkan Patung. Pada saat yang sama ketika Bai Xiaochun berbicara, area beku seluas 30.000 meter tiba-tiba dipenuhi dengan denyut menusuk udara, uap air yang gitu membuat sulit untuk dilihat. Dari jarak area seluas 30.000 meter itu telah berubah menjadi rawa beku. Rambut Bai Xiaochun mengayun di sekitarnya saat ledakan energi melonjak dari bawah kaki. Pada saat yang sama aura brutal dan pembohong, bersama dengan auman yang sepertinya muncul dari zaman kuno, sesuatu yang membuat pikiran semua penonton berputar. Mengaung. Bukan hanya para kultivator yang menyaksikan pertarungan yang mendengar suara. Bahkan para pembudidaya di daerah lain bisa mendengar tangisan binatang buas. Murid-murid di seluruh langit berbintang Daosek Polaritas melihat sekeliling dengan ekspresi berkedip, dan banyak dari mereka bahkan berteriak dengan khawatir. Apa tadi? Apakah kalian mendengarnya? Jenis binatang apa yang membuat suara seperti itu? Petik 2. Surga. Meskipun kami berada di luar persidangan dengan api, kami masih bisa. Kemampuan ilahi macam apa yang melakukan itu? Petik 2. Sementara itu, di Starry Quarter Rainbow, ada gunung merah cerah yang menjulang tinggi ke langit. Di puncak gunung ada seorang wanita muda dengan rambut seperti api, duduk di sana bermeditasi.
Dia sangat cantik, dan dikelilingi oleh api berbentuk dan tak terlihat yang akan langsung memusnahkan siapapun yang terlalu dekat dengannya. Beberapa saat sebelumnya, dia benar-benar fokus pada meditasi, dan tidak memperhatikan uji coba Starry Sky Dao Polarity Superstars. Tapi gitu raungan binatang buas berma, dia mendeteksi, dan ekspresinya berkedip ketika dia melihat ke arah Myriad Star Rainbow. Dan di sini aku pikir Gong Sun Wan Er akan menjadi satu-satunya yang berhasil mencapai bagian ungu pelangi sebelum ekspedisi berburu jiwa. Ternyata, aku salah. Petik 2. Wanita muda itu menempati posisi ketiga di antara Starry Sky Dao Polarity Superstars Chen Yuesan. Dia bukan satu-satunya yang memperhatikan apa yang terjadi. Di sebuah sumur yang dalam di Polarity Quarter Rainbow adalah seorang pria muda bertelanjang dada dengan bibir tipis dan mata dingin. Dia seperti tipe yang benar-benar tanpa ampun, dan saat ini bertarung dengan sengit dengan jumlah jiwa pendendam. Meskipun ada serangan jiwa yang dahsyat, mereka secara efisien dimusnahkan oleh pemuda itu. Gitu deru Berma, dia berhenti di tempat dan melihat ke atas, matanya bersinar dengan cahaya misterius. Tidak masalah berapa banyak orang yang naik ke bagian ungu pelangi. Ketika ekspedisi pencarian jiwa dimulai, aku akan membunuh siapa saja yang menahan aku. Petik 2. Pria muda ini adalah salah satu superstar top di sekte ini, yang peringkatnya bahkan lebih tinggi dari Chen Yuesan. Dia menempati posisi kedua, dan dikenal dengan nama Daoist Bidah. Menimbang bahwa auman itu gitu kuat bahkan orang-orang di luar pengetahuan, ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan bagaimana memengaruhi patung Gong Sun Wan Er. Mulai bersinar terang, dan mundur, dia mendorong pedang tulang ke arah Bai Xiaochun dengan kecepatan yang lebih besar dari sebelumnya. Saat menembus di udara, ia mengeluarkan suara siulan yang memuji telinga. Sementara itu, aura pembunuh Bai Xiaochun meroket saat dia mendorong tinggi-tinggi ke udara dan berteriak. Kerajaan. Suara gemuruh yang memekakan telinga menyebar saat seluruh area seluas 30.000 meter berubah menjadi rawa yang besar dan berair. Kemudian, lonjakan besar yang tak terlukiskan naik seperti gunung keluar dari tanah, memenuhi seluruh dunia. Di bawah lonjakan besar, itu mungkin untuk melihat kulit hitam, bersisik. Selain itu, ada lebih banyak paku yang menyebar di seluruh makhluk di bawah ini. Area seluas 30.000 meter itu sebenarnya seperti jendela, hanya memungkinkan melihat sekilas binatang buas besar yang mengejutkan di bawahnya. Gitu besar pertama muncul, itu menabrak patung Gong Sun Wan Er, menyebabkan suara gemuruh yang tak terlukiskan berma keluar. Semua orang yang menyaksikan adegan itu tersentak, dan bagi mereka yang berperingkat lebih tinggi di Starry Sky Dao Polarity Superstars, mereka yang paling terkejut dari semua. Itu berlaku untuk Chen Yuesan dan Bidah, keduanya memandang dengan mata melebar. Suara gemuruh yang memekakan telinga memenuhi seluruh cobaan biru dengan api, suara yang melampaui guntur surgawi. Itu hampir seperti dua benua yang bertabrakan, melepaskan gelombang kejut yang menghancurkan pedang tulang Gong Sun Wan menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, patungnya meredup dan ditutup oleh retakan yang terhitung jumlahnya, seolah-olah itu akan runtuh setiap saat ketika ia melangkah mundur. Namun, pedang tulangnya sama sekali tidak biasa. Meskipun bentuk fisiknya telah fisik, pedangnya masih ada, dan itu benar-benar menembus semua tulang besar ke Bai Xiaochun. Ini adalah pertama kali ada orang yang menembus kerajaan Water Swarm-nya, dan pedang Qi bergerak gitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindarinya. Ketika pedang Qi memukulnya, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya didera rasa sakit. Entah itu tulangnya atau dagingnya, dia merasa seperti akan meledak, dan dia jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan talinya terpotong. Mencari, kedua lawan ini sama-sama cocok, dan baru saja saling melukai. Semua orang di luar merasakan hati mereka babak belur karena gelombang kejut. Tidak hanya mereka benar-benar terguncang oleh teknik magis Bai Xiaochun, tapi mereka juga dipenuhi semangat untuk menyaksikan pertempuran formasi inti paling hebat ini. Sangat mudah untuk membayangkan bagaimana, bahkan jika Bai Xiaochun akhirnya kalah pada akhirnya, dia masih akan menjadi pusat perhatian. Keduanya hampir di tingkat yang sama dengan para ahli Nas Chen Sol. Gong Sun Wan Er sudah berada di tahap formasi inti akhir, tapi Bai Xiaochun ini hanya di pertengahan formasi inti. Aku bertanya-tanya, dan ternyata Bai Xiaochun berasal dari sekte penangkal sungai di tengah, dan gitu juga Gong Sun Wan Er. Surga. Aku tidak percaya sekte penangkal sungai gitu luar biasa. Kedua sandera yang mereka kirimkan benar-benar menantang surga. Ketika semua orang peristiwa yang terjadi, kembali ke percobaan biru dengan api, patung Gong Sun Wan yang pecah,
bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian dia mengambil dan meletakkan telapak tangan ke dahinya. Sebuah letupan bisa terdengar ketika dahinya runtuh, dan lebih banyak retakan menyebar di sekujur tubuhnya. Namun, dengan membuka dahinya, ia akan menggunakan dinginnya esensi kehidupan yang benar-benar dingin, yang harus diwujudkan dengan total. Saat ki dingin menyebar, suara retak bisa terdengar, dan segala sesuatu di sekitar patung Gong Sunwan membeku. Dalam mata, dia berubah menjadi raksasa es raksasa, setinggi puluhan meter. Jika semua yang terjadi adalah dia menjadi raksasa, itu mungkin bukan masalah besar. Namun, seiring bertambahnya ukuran, ki berputar di sekitarnya yang tampak sangat dingin, menjatuhkan suhu di area 30.000 meter dengan sangat cepat sehingga, dalam mata, semuanya benar-benar beku. Ki dingin itu gitu kuat sehingga bahkan membekukan, dan tanah mulai pecah berkeping-keping. Faktanya, satu-satunya suara yang terdengar dalam dimensi adalah suara letupan dari segala sesuatu yang membeku. Selanjutnya, Gong Sunwan hanya terus tumbuh lebih besar. Pembasmian dingin. Semua orang di luar gitu terguncang sehingga bahkan para ahli Naschen Sol menyaksikan perkelahian itu. Beberapa di antaranya mengenali mana ki dingin Gong Sunwan sebenarnya berasal, yang menyebabkan seruan tadi. Ketika semakin banyak dari pembudidaya Naschen Sol mengambil petunjuk ekspresi kaget mereka. Bahkan pemimpin sekte Starry Sky Dao Polarity Sect muncul dari fasilitas pemandangan untuk menyaksikan pertarungan. Jika mereka memiliki reaksi seperti itu, ada sedikit kebutuhan untuk mempertimbangkan bagaimana orang lain bereaksi. Dalam percobaan biru dengan api, wajah Bai Xiaochun jatuh saat merasakan kekuatan pembasmi ki yang dingin. Dia bisa mengatakan bahwa, dalam beberapa saat, dia akan membeku, kematian dalam jiwa dan raga. Sialan, bagaimana Gong Sunwan mendapatkan ki dingin seperti ini? Pada saat kritis, Bai Xiaochun memandang sekeliling hanya pada segala sesuatu yang membeku dengan cepat, dan tahu bahwa ia punya satu pilihan. Mantra gunung hidup. Gitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, gambar dua golem batu muncul, satu di masing-masing matanya. Pada saat yang sama, golem batu mulai terbentuk di sekelilingnya. Setelah menyatu dengan gunung, kamu menjadi gunung, dan gunung menjadi kamu. RUUUUUUUUMBLE. Bai Xiaochun tidak terlihat lagi. Sebaliknya, apa yang semua orang lihat adalah golem batu yang sangat besar, setinggi meter. Prinsip golem batu memancarkan aura yang akan menyebabkan setiap pembudidaya formasi inti terserang kejutan. Bahkan pembudidaya jiwa yang baru lahir dibiarkan terengah-engah. Saat energi itu melonjak, ia menabrak ki yang dingin, menghasilkan ledakan yang memekkan telinga. Segera, para pembudidaya di luar mengenali apa yang mereka lihat, menyebabkan deskripsi Berma. Bahkan pembudidaya Naschen Sol terguncang. Mantra gunung hidup. Pemusnahan dingin Gong Sunwan sudah cukup mengejutkan, tapi kemudian Living Mountain Incantation dilemparkan ke dalam campuran, membuat semua orang terperangah. Aku tidak percaya seseorang benar-benar berhasil menumbuhkan mantra gunung hidup. Bai Xiaochun ini benar-benar luar biasa. Bahkan pemimpin memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah. Sementara itu, di luar Ravine of Endless Mountains, Stone Mountain duduk di sana di atas batu besar, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Senyumnya adalah salah satu kegembiraan. Pada saat ini, raksasa es raksasa berhadapan dengan golem batu yang sangat besar. Energi yang terpancar dari keduanya menyebabkan seluruh percobaan biru dengan api bergetar hebat. Mati. Bai Xiaochun melolong.